Halo engineers, kita akan buat project mini setelah lama tidak melakukan tutorial membuat project. Kali ini karena sudah dekat dengan ujian kompetensi kejuruan jurusan rekayasa perangkat lunak, jadi mungkin kita mulai lagi untuk membuat project yang berkaitan dengan UKK. Judul yang akan kita ambil mungkin aplikasi pengaduan sarana sekolah. Jadi, let's go. Biasa yang kita persiapkan tentu saja Laragon. Kebetulan ini sudah menggunakan Laragon versi terbaru ya. Walaupun statusnya masih unlicensed, tapi Anda bisa pakai. Oke, apalagi harus siapkan. Pertama, pastikan Anda menggunakan PHP-nya versi 83 ke atas. Karena kita akan menggunakan Laravel versi 12. Setelah itu, yang perlu juga Anda pastikan sebelum memulai project, kita harus memastikan dulu pada menu, pada PHP, pada extension, pastikan sudah dicentang ini PDO SQLite, lalu ada juga SQLite, dan terakhir itu ada zip. Pastikan dicentang dulu, kalau nggak dicentang ya nanti pada saat proses penginstalasian Laravel terjadi masalah. Silakan buka terminal kamu. Dan kita cek dulu apakah komputer kita memiliki komposer dengan perintah komposer -v. Ini mengecek apakah di komputer yang kita pakai sudah memiliki versi komposer yang yaitu versi 29 atau yang terbaru, di mana PHP version yang dipakai adalah 8.3. Kalau udah siap seperti ini, kita bisa langsung membuat project. Kita akan buat project dengan perintah komposer create project. Oke, Laravel, garis miring Laravel. Lalu disambung dengan nama project kita. Kita akan buat project saja aplikasi pengaduan sarana sekolah APSS. Di enter, tunggu hingga proses instalasinya selesai. Yap, Laravel kita udah berhasil diinstal. Kalau sudah, kita hanya perlu mengakses direktori kita dengan perintah cd spasi nama project kita barusan yang kita buat, yaitu APSS, aplikasi pengaduan sarana sekolah. Di enter, maka prompt kita sudah menjadi APSS. Di sini kita tinggal melakukan kode spasi titik untuk mengakses Visual Studio Code kita. Nah, Visual Studio Code-nya sudah tampil nih. Kita udah siap menggunakan atau mengcodingnya ya. Nah, yang akan kita mulai kerjakan apa dulu ya? Yang akan mungkin kita kerjakan adalah kita cek dulu env kita. Env. Di sini app name-nya Laravel. Kita mau ganti nih, mengganti dengan aplikasi namanya pelaporan siswa aja ya, siswa biar lebih pendek. Lalu di bawah di sini ada database connection. Jika kamu menggunakan SQLite, jadi tidak usah diubah apa-apa. Tapi kalau kamu menggunakan MySQL, maka harus ditulis dengan MySQL. Atau jika menggunakan MariaDB, tulis MariaDB. Dan seterusnya jika Anda menggunakan PostgreSQL. Untuk contoh kali ini kita tetap gunakan SQLite kita karena sesuai dengan bawaan asli ya, karena nggak ada diubah-ubah SQLite-nya. Nah, SQLite sudah, ini kita close dulu karena tidak akan kita kerjakan lagi selain hanya itu aja. Setelah SQLite, setelah env selesai kita buat, kita akan membuat model dan controller sama migrationnya secara langsung. Oke, mana nih? Di terminal, jalankan perintah php artisan make model. Kita akan buat model pertama adalah kategori. Lalu disambung dengan -m untuk migration, C untuk controllernya, dan R resources pada controllernya. Ini akan membuat langsung 3 file, jadi ini akan mempermudah kita dalam saat mengcoding ya, karena semuanya sudah disiapkan. Enter. Terlihat model sudah dibuat karena kita menggunakan flag M ya.
Lalu migration juga kita buat, model yang ini, migration yang ini, dan terakhir controller yang ini. Lah, R-nya di mana? R-nya berada di dalam controller nanti. Kita bisa lihat. Ini kita sudah membuat kategori, kita buat satu lagi untuk murid yang bisa melakukan pelaporan. Murid MCR. Sudah. Terakhir kita buat aspirasinya. Aspirasi. Oke. Nah, 3 membuat model lengkap dengan controller dan migration-nya udah dibuat. Kalau kamu sudah mendownload file SPK atau soal praktek kompetensinya di internet, seharusnya kamu menemukan judul seperti ini, pengembangan aplikasi pengaduan sarana sekolah yang akan kita buat tadi. Lalu di sini ada sedikit penjelasan tentang tabel-tabel apa yang kita buat. Kita ada admin yang akan kita buat nanti login. Lalu ada siswa atau murid yang tadi barusan kita buat, NDS sama kelas yang kita butuhkan. Lalu ada kategori yang juga udah kita buat. Nah, untuk input aspirasi dengan aspirasi ini kan kita gabungkan. Kenapa? Karena di sini kita hanya perlu menambahkan feedback saja untuk aspirasinya. Karena kan aspirasi jika siswa udah mengirimkan aspirasi, admin hanya perlu mengomentari, memberikan feedback dan mengganti statusnya. Jadi ini bisa kita jadikan satu. Nah, yang kita akan lakukan selanjutnya adalah membuat login untuk admin. Jadi pada terminal kita akan membuat autentifikasi menggunakan Laravel UI. Kalau Anda ingin menggunakan Breeze atau Jetstream atau yang template start yang lain silakan saja, tapi kita akan buat yang paling simple menggunakan Laravel UI. Composer require Laravel UI. Tunggu aja menginstal Laravel UI. Baik, Laravel UI udah berhasil kita install. Sekarang kita hanya perlu menjalankan perintah php artisan UI .2 auth untuk membuat autentifikasi scaffoldingnya. Di enter dan dia akan bertanya, apakah Anda ingin mereplace controller? Ya, biaskan aja. Dan udah dibuat. Oke, udah dibuat ya. Tes dulu nih dengan php artisan serve. Kita tinggal membuka alamat 127.0.1.008.000. Dibuka dan ini dia aplikasi pelaporan siswa, masih ada Laravel 12. Kalau dilihat kita udah punya login ya. Coba di login masih dia error di sini. Ya benar, file manifestnya nggak ketemu. Di video-video saya sebelumnya yang kemarin udah bertahun-tahun itu, seharusnya ini sudah nggak aneh cara memperbaikinya. Silakan ke Google. Kita cari saja Bootstrap 5. Bootstrap 5 W3 School. Kenapa Pak tidak menggunakan Tailwind? Untuk sementara lebih enak menggunakan Bootstrap dulu deh, karena dia kelasnya udah ada, jadi kita nggak perlu mikirkan membuat kelas-kelas lain ya. Baik, di sini Bootstrap 5 ada yang Get Started, silakan pilih yang Get Started. Cari MaxCDN ya, sama kayak biasanya. MaxCDN ini tinggal copy aja. Kita copy. Lalu pada Visual Studio Code temukan resources, views, layouts, app blade. Nanti akan kamu ketemu nih ada file di sini, tinggal di paste mengganti file-nya aja lalu save. Sekarang kalau kita lihat hasilnya dan salah tidak akan terjadi error lagi. Tuh kan, enggak kan? Sip, udah di sini, udah oke. Halaman login udah. Register seharusnya juga udah. Iya. Oke, selanjutnya tambahan dengan sedikit karena di aplikasi di sini siswa tidak bisa login. Tidak bisa login karena hanya yang login bisa admin saja.
fungsi register ini akan kita hilangkan. Untuk menghilangkannya, silakan kamu ke rute web PHP. Nanti ini ada outroutes. Cukup tambahin register false. False artinya membuat register ini tidak diaktifkan lah gitu istilahnya ya. Sekarang kalau kita refresh, register hanya register hilang, login tetap masih ada. Oke. Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, mungkin di halaman welcome blade ini kita akan ganti. Di sini Anda menemukan yang namanya dashboard ya. Ini dashboard, ganti saja dengan home agar tidak error ya. Karena kalau ini kita ke dashboard, nanti dia nggak ketemu tuh yang namanya dashboard, yang ada tuh home. Alright, itu aja dulu untuk halaman login. Tadi kamu ingat kita udah buat beberapa migration sama model ya, mulai dari kategori, lalu ada murid, sama aspirasi. Nah, kita akan membuat apa dulu ya? Kita akan membuat hal-hal yang akan kita gunakan untuk kategori, mulai dari migration sama tweetnya ya. Tapi kita akan siapkan dulu migrationnya. Silakan pada Visual Studio Code. Ini sementara boleh kita close dulu ya. Nanti kita akan kesini lagi, tapi di close biar nanti nggak pusing nyari dia di mana. Oke, kamu temukan namanya database. Di database ada namanya migration. Di migration ada kategori, murid, dan aspirasi. Kita buat kategori dulu. Kategoris, pada skemanya kita akan tambahkan variable table. Kita buat aja nama kategori, atau lebih enaknya ya nama kategori aja ya. Nama underscore kategori. Di save. Setelah itu kita ke app models. Di situ juga ada kategori. Kalau tidak ada, berarti sebelumnya kamu belum buat ini nih. Ini hanya akan dibuatkan untuk kamu kalau kamu udah menjalankan PHP Artisan Make Model kategori MCF. Ya, itu catatan penting. Yuk kita ke kategori. Kita akan buatkan variable ya. Variable protected. Iya, gitu. Variable yang kita pakai adalah nama underscore kategori. Sesuai dengan yang tadi pada skema kita buat. Jadi tolong pastikan double check ini nama kategori harus sama di sini juga dengan nama kategori. Sip. Lanjut. Kita akan buat relasi. Karena kalau kita lihat tabel gambarnya, kategori itu akan dipakai oleh aspirasi. Ini ya, menggunakan ID kategorinya. Jadi, kita akan buat public function karena kita akan kategori itu berrelasi dengan aspirasi, berarti kita buat kategori semua aspirasi ya, semua aspirasi. Oke, di situ aja ya, semua aspirasi. Lalu nanti akan kita return nilainya this has many kategori. Ya, begitu aja cukup. Has many itu relasi, artinya satu buah kategori dapat digunakan oleh banyak aspirasi. Nanti sebaliknya, satu buah aspirasi hanya bisa dipakai satu buah kategori. Jadi aspirasi nggak bisa punya banyak kategori ya, cukup jenis kategori karena kita desainnya ya seperti itu aja, lebih enak. Oke, ID. Sebenarnya ID juga nggak perlu sih, ID ini primary key yang akan dipakai. Kita skip aja lah dia nih, biar nggak banyak kodenya. Kita save. Kategori udah kelar. Ingat ya, di sini semua aspirasi. Oke, semua aspirasi.
Kategori sudah. Sekarang kita ke murid. Lakukan hal yang sama. Variable table. Kita mungkin pertama masukkan sesuai dengan ini ya. Karena di sini siswa hanya perlu NISN sama kelas. Jadi kita masukkan saja NISN. Tahu NIS ya. NIS. Satunya lagi kita akan buat variable table. Mulai kita masukkan string saja. Yaitu kelas. Nah, ini kita sama dengan yang tabel ya. Tapi kalau kamu ingin menambah nama agar lebih bagus, boleh. Jadi kita tambahkan variabel nama underscore murid. Jadi kita punya NISN, nama murid sama kelas. Yap, benar. Kalau sudah, kita akan ke atas lagi ke murid PHP. Lakukan hal yang sama kayak kategori tadi. Pertama, masukkan protected variable NISN, nama murid sama kelas. Tolong samakan dengan ini. Jangan sampai beda. Nanti kalau beda susah kita cari kesalahan errornya ya. Murid, sudah. Sama kita kan buat relasi juga. Buat relasinya kemana? Ke aspirasi. Karena kalau kamu lihat di table, siswa itu akan menginput aspirasinya. Oke. Jadi, public function. Semua aspirasi, Hasmani aspirasi. Tapi dia murid ID, bukan lagi kategori ID. Ya, benar. Sebenarnya kamu hanya perlu copy paste dari sini, tapi agar kita membiasakan ngetik panjang, oke, biarin aja. Save. Baik. Murid sama kategori udah kelar. Sekarang kita akan singgah ke aspirasi. Oke, berdasarkan tabel gambar kerja yang diberikan soal, ID pelaporan itu akan dibuat otomatis, NISN berdasarkan siswa, kategori berdasarkan nanti itu di sini nih kategori. Ya, kategori. Lokasi, kita akan buat lokasi. Keterangan tambahannya, ada status, ada feedback. Ya. Kalau Anda lihat di sini kan panjang nih, dari ID kategori ke ID kategori nanti ke ID kategori lagi. Berputar-putar dia. Jadi mendingan ini jadikan satu, tinggal masukkan yang beda-beda. Pertama apa nih? Kita perlu masukkan foreign ID untuk aspirasi. Jadi variable table, kita akan masukkan foreign ID, cut murid ID berdasarkan ID di aspirasi ya kan, karena buat ID jadi yang murid ID. Constraint-nya ke murid. Dapat dari mana ini Pak? Murid pakai S lagi tuh Pak. Murid ini kalau kamu cek di murid yang buat tabel tadi ya, yang ini tadi. Kalau kamu perhatikan di sini ada murid pakai S. Ini adalah nama tabel yang akan dibuat di dalam database. Nah, di sini foreign key dia mengenal nama tabel. Jadi kita tuliskan sini nama tabelnya. Yang kebetulan di sini kita dibuatkan itu murid pakai S. Ya. Oke, samakan aja dulu murid. On delete cascade. Jadi jika ada murid yang dihapus, maka aspirasinya juga akan dihapus. Kalau Anda ingin ganti dia menjadi 0, diganti aja nih dengan 0. Ya. Oke. Sekarang kalau udah buat murid, kategorinya juga kita buatkan. Kategorinya ID, constraint-nya kategoris. Ingat dapat dari mana kategoris? Dapat dari, ingat tadi waktu kita buat kategoris, ini namanya kategoris. Ya, alright. Sudah? On delete sama cascade juga. Habis itu apa lagi kita perlu nih? Kita perlu apa dulu ya? Keterangan kita ganti dengan isi aspirasinya aja. Lalu kita akan buat satu lagi lokasi. String aja ya, string lokasi. Lokasi kita boleh nullable kan, artinya boleh kosong. Siapa tahu kan lokasinya siswa nggak tahu di mana, jadi biarkan dia nullable boleh. Lalu setelah lokasi, ya keterangan tadi udah isinya ya. Status, kita buat statusnya. Variable table kita buat string juga. Kita akan buat status pending, kita ganti dia menjadi menunggu aja ya. Menunggu. Ya,
Jika Anda lihat di sini menggunakan enum, bisa kok kita menggunakan enum. Format penulisannya menjadi gini nih. Enum, buka kurung. Ini tinggal kamu ganti aja nih. Pending menunggu proses sama selesai. Menunggu proses dan ini selesai. Ya, begitu ya. Defaultnya kita akan menggunakan menunggu ini. Jadi tulis juga menunggu. Seperti itu. Jadi kamu boleh buat pakai enum atau pakai string biasa pun terserah kamu seperti apa. Sama aja ya. Save. Status sudah. Feedback. Variable table. Kita buat teks juga deh. Teks. Di situ tulisnya feedback. Kalau bahasa Indonesia tanggapan ya. Feedback. Kita buat nullable. Karena siapa tahu belum langsung dibalas ya. Tapi kan aspirasi masuk dulu. Belum ada balasan. Jadi isi feedbacknya masih kosong. Oke, segini aja. Ingat, kita punya murid ID, kategori ID, isi aspirasi, lokasi, status, dan feedback. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat 6 barang itu, 6 hal tersebut, 6 tabelnya ya. Nanti di sini di app models, aspirasi, kita akan lakukan fillable, protected, masukkan fillable-nya menurut ID, kategori ID, isi aspirasi, lokasi, status, dan feedback. Nah, di sini untuk relasinya ya. Oke, aspirasi itu kita biar tahu siapa yang punya aspirasi. Jadi kita gunakan murid belongs to, murid ID. Murid ya. Lalu kategori juga, aspirasi ini kategorinya apa? Berdasarkan relasinya. Nah, gitu aja cukup. Save. Jadi untuk migration, kelar. Ini kita siap untuk melakukan migrasi. Tapi sebelum kita migrasi, kita akan lebih baik lakukan seeder dulu biar data awal atau data dummy-nya tuh ada. Biar nggak capek nanti setiap kali kita ngedit atau setiap kali kita migrate ulang, datanya kembali masih ada. Oke? Yuk kita buat seeder. Untuk membuat seeder, sebenarnya Anda bisa menggunakan terminal, tapi kita gunakan aja seeder yang udah ada nih. Karena pun kita nggak banyak isi seedernya. Kecuali kalau Anda banyak dan punya beberapa kategori-kategori khusus, boleh nanti seedernya dibuat satu persatu atau berdasarkan jenis-jenisnya. Tapi kali ini kita nggak usah banyak-banyak. Silakan ke database. Di database ada factory migration. Nah, ada seeder di situ. Di seeder pilih database seeder. Sip, kita masukin dulu nih di atas. Use, pertama ada app model user. Kita masukkan lagi app murid, karena akan masukkan murid. Lalu juga masukkan kategori. Untuk aspirasi kita tidak usah masukkan ya, karena akan dimasukkan menggunakan cara manual aja. Murid sudah, kategori sudah. Nah, di sini user, kita akan buat user untuk admin. Sudah ada dikasih untuk Anda, user factory create. Kita hanya perlu menghilangkan factory-nya aja. Name, isi namanya boleh namanya admin ya, atau Pak Maja lah. Pak Maja. Emailnya pakmaja@sekolah.com. Boleh deh. Email sudah. Lalu password 3 atau lebih enak dihafal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biar enak dihafal. Tanggung 90. Save. Kalau Anda ingin membuat user yang lain silakan ya, tambahkan aja lagi. User admin udah dibuat. Sekarang kita buat kategori ya. Kategori kita buat pertama fasilitas sekolah, kegiatan sekuler, kebersihan keamanan, dan lain-lain. Dah cukup aja sebanyak. Jadi kita perlu buat 4 kategori. Setelah itu kita juga perlu membuat murid ya. Di sini saya mau random aja nih. Ini saya mau ganti kelasnya kelas X aja. Murid 1 udah. Kita buat murid lagi deh. Murid
biar nggak capek, kopas aja. Ini copy, paste di bawah. NIS-nya random lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelebihan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Nama ya random deh, random. Kelas 2. Nanggung satu lagi buat NSN random lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nama random. Budi Santoso, Anitya boleh, Citra Lestari dia boleh. Oke, itu cukup. Save. Jadi kita udah buat user untuk login. Udah membuat 4 buah kategori. Tolong diingat ya kategori-kategori yang akan kita buat nanti. Lalu ada murid. Kalau Anda kategorinya kurang, tambahin aja boleh. Juga udah ada murid. Kita save. Setelah save, kita tinggal melakukan migrasi dengan sheet-nya. Untuk melakukan migrasi dengan sheet, silakan Anda ke terminal. Karena kita lagi running ya, PHP serve kita stop dulu pakai Ctrl C. Lalu PHP artisan migrate. Tambahin fresh deh biar seger. Lalu tambahin sheet. Fresh tuh pakai H, Pak. Ya, fresh tambahin sheet. Enter, maka dia akan melakukan migrasi lengkap dengan seeding database-nya. Yuk, sekarang kita serve dulu. Kita serve. Dan kita tes login menggunakan akunnya admin tadi. Kalau lupa akun admin, nih ada nih. pakmaja.sekolah.com, passwordnya 12345678890. Ayo, paste. 12345678890. Kita login. Dan dashboard, you are logged in. Termasuk ada logout dan nama Anda di atas juga. Nah, kalau udah sampai sini proses login kita udah kelar. Kita hanya perlu ngerjain CRUD-nya aja. Karena kita udah melakukan PHP artisan serve, saat kita tes refresh di sini, kita udah berhasil login menggunakan akun yang udah kita buat dalam Seeder. Nah, kalau udah, mari kita ke inti dari project kita, yaitu CRUD. Pertama kan kita buat CRUD untuk CRUD-nya kategori dulu. Kalau kamu lihat di sini pada app, pada HTTP controllers, sudah ada namanya kategori controller. Lengkap dengan semua resources-nya seperti index, create, store, show, edit, update, sampai destroy juga udah dibuatkan untuk kamu. Ini juga berlaku untuk murid dan aspirasi. Semuanya udah ada. Nah, kita akan buat kategori dulu. Namun buat kita kategori pada view di sini ya, kita buat sebuah folder baru, kategori, yang akan kita gunakan sebagai tempat seluruh code kita. Nih, dalam kategori, kita akan buat sebuah file baru namanya index.blade.php yang akan kita gunakan sebagai halaman indeksnya. Baik, apalagi ya kita buat ya. Boleh sementara kita buat HTML aja dulu, HTML5. Bodinya ini indeks dari indeks dari kategori. Ya, sederhana aja dulu kita buatnya gitu. Kalau udah, nanti ini akan kita hapus ya. Ini kita pakai sementara aja dulu. Kita ke kategori controller. Ada namanya method index. Pertama, kita akan buat dulu semua kategori. Semua kategori all. Ya. Lalu kita buat return. Kita returnkan ke view berada di dalam folder kategori ya. View kita tuh berada dalam folder kategori
nama filenya index. Jadi kita tulisnya kategori, nama foldernya ya, titik nama filenya index. Lalu compact kita juga sertakan semua kategori kita, isi seluruh kategori. Kita save. Setelah save, kita akan pergi ke rute kita, WPHP yang berada di routes. Kita akan tambahkan routes, road titik 2 resource. Sebelum kita ke resources, di atas dulu ya, tambahin dulu ya. Use app http controllers kategori controller. Itu aja dulu kita masukkan ya. Baru di sini tambahkan rute resource kategori controller titik 2 kelas, middleware-nya adalah out. Out artinya hanya orang yang sudah login saja yang bisa menampilkan halaman ini. Ya, tuh. Kita save dulu. Sekarang coba kita refresh home. Semoga tidak error. Ya, tidak error. Nah, di halaman home ini kita akan buat beberapa menu kategori, membuat kategori, menu siswa, sama tuh lagi menu aspirasi ya. Di mana letaknya ini, Pak? Kita coba deh ke Homelet. Di sini tuh ada tulisan you are logged in kan? Sama tulisannya you are logged in. Kita akan ganti. Boleh kita buat ahref biasa. Pertama, kelola kategori. Kedua, kita buat aref. Mungkin kita buat sebentar. Kalau kita menggunakan root kategori index, di sini juga harus punya name. Oh, nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Kalau error nanti kita perbaiki. Kita buat satu lagi. Root. Mungkin murid. Titik indeks kelola murid. Dan terakhir kelola aspirasi. Kalau kita refresh, nanti ada nih seharusnya. Oke, error. Murid indeks. Oh iya, karena kita di web PHP belum buat murid ya. Belum buat murid, tapi biar enak sekali saja kita buat murid ya. Use app use murid controller, satu lagi aspirasi controller. Di sini kita tinggal memasukkan saja, boleh copy paste sebenarnya. Ada murid, aspirasi, murid controller class, dan middleware-nya semuanya out ya. Untuk aspirasi kita nggak buat seperti ini ya, kita akan buat secara manual nanti. Kita menggunakan rute yang menggunakan get gitu deh. Get, ada post, ada delete ya, kita save. Dan nanti ada untuk membuat kita bisa menggunakan out ya. Ya, tapi nanti aja dulu kita buatnya ya. Kita buat nanti dulu. Berarti di aspirasi indeks sementara kita kosongkan dulu. Save. Sementara kita kosongkan dulu. Nggak usah diisi apa-apa. Nah, kalau sudah kita refresh nih, maka dia nggak error lagi. Ada kelola kategori, kelola murid, dan kelola aspirasi yang belum ada isinya ya. Kalau kelola kategori seharusnya ada isinya nih. Itu ini dari indeks kategori. Agar tampilannya agak bagus, yuk tambahin boleh kelas ya, BTN primary, boleh deh primary. Ya gitu, ini boleh di copy, pastekan ke teman-temannya. Sekarang paling tidak jauh lebih baik lah ya. Untuk sementara yang sederhana seperti ini aja. Kalau udah ada di kelola kategori, tapi kalau kelola murid bisa buka enggak? Itu aja nggak bisa, kan masih kosong, masih blank. Belum bisa apa-apa. Jadi kita ke kelola kategori dulu. Nah, ini dia kategori yang akan kita buat grupnya ya.
Baik, cara cepatnya pada home blade ini kan udah ada ya beberapa ya. Kita kontrol copy semua. Kontrol A kita copy aja. Lalu pada kategori index ini yang tadi kita buat HTML biasa kita ganti yang udah kita copy paste. Dashboard kamu ganti dengan kelola kategori. Ya, seperti itu. Dan di sini sessionnya nggak usah pakai lagi. Ini juga nggak usah pakai. Segitu. Yang kita pertama buat itu pasti Ahref dulu. Kita akan buat untuk menambah kategori. Jadi Ahref masukkan garis miring kategori create. Dapat mana nih create ini? Ya, itu ada mungkin ada pertanyaan ya. Karena kita menggunakan resource seperti ini, kita akan dibuatkan semua rute-rute yang berada dalam kategori controller. Jika ingin mengetahuinya, buka terminal. Ini stop dulu. Ini saya kecilkan dikit. Ketik PHP artisan route list. Oke, di sini kamu bisa lihat nih yang bagian kategori. Ada kategori create, di sini ada kategori show untuk menampilkan data, kategori update, destroy untuk hapus, sama juga ada untuk edit. Jadi secara otomatis udah dibuatkan untuk Anda nih ini nih. Sama juga murid juga udah dibuatkan untuk Anda karena kita menggunakan resource yang ini. Ya. Itu ya. Sip. Jadi kalau bingung dapat dari mana si kategori create ini, dapatnya dari rute list. Tuh, kategori create. Alright. Create. Lalu kita kasih kelas. Kelasnya mungkin kelas apa ya? Kelasnya BTN primary juga boleh ya. Oke, kayak gitu yang umum aja pakai primary. Lalu isinya tambah kategori. Kita save dulu. Coba kita lihat hasilnya. Apakah ada error? Oh. Lupa di serve. PHP artisan serve. Nah, lihat. Ya, sudah ada tambah kategori. Alright. Ya bagus sedikit deh, Pak. Yang bagus tambahin plus. Nah, sekarang kalau dilihat hasilnya tambah kategori. Oke, tambah kategori nanti akan membuat kategori baru. Kalau udah, kita di sini cut body-nya di bawahnya kita akan tambahkan mungkin BR ya. BR biar ada buat BR biar agak ada beda atau mungkin tambahin HR. Lalu di bawahnya kita tuliskan semua kategori. Tinggal kita buatkan saja menggunakan table. Table kelasnya mungkin table border, table hover ya. Lalu jangan lupa kita tutup si tabel ini biar nggak lupa. Nah, dalam tabel kita akan buat t-head dulu. T-head, jangan lupa tutup t-head. Lalu dalamnya kita akan buat TR tentunya. TR, jangan lupa tutup TR. Nah, kita akan buat apa-apa aja ya. Pertama, nomor sama nama kategori. Nomor sama nama kategori. Karena kan kita cuma perlu 2 itu kan. Di sini kita tinggal buat for each. For each. Buka kurung. Variabel semua kategori. Oke, dapat di mana ini? Dapat di mana tulisan kategori semua kategori ini nih? Kategori. Iya. Dapat di mana tulisan semua kategori? Kalau kamu ingat di kategori controller, kita kan ada compact ya. Compact semua kategori. Nah, ini nih dapat teksnya. Dapat dari situ. Jadi kita akan mengambil seluruh kategori kita. Semua kategori. Kita sebut aja
variabel kategori aja. Kategori. Lalu agar nggak lupa tutup dengan and for each. Dalamnya kamu boleh masukkan. Sebentar, kita tap dulu. TR pertama, loop iteration, baru tutup TR. Loop iteration ini secara otomatis akan membuatkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kategori, nama kategori. Dapat dari mana nama kategori ini? Ingat nggak kita ada buat di migration itu? Mana ya migration ya? Di migration, ini dia di kategori. Nah, ini nih nama tabelnya, nama kategori. Ingat ya. Oke. Ini kita save dulu sementara. Refresh. Nanti keluar nih. Nomor 1 fasilitas sekolah ada lengkap itu ya. Apalagi nih perlu kita buat nih. Oke, kita akan buat aksi, tombol aksi. TH. Di dalamnya aksi. Lalu di sini kita siapkan TD. Jangan lupa tutup TD. Nah, yang kita buat pertama Ahref. Ahref kita perlu mengedit kategori kita. Ini kategori ya. Garis miring. Ini untuk edit ya. Berarti kita buat aja variabel. Bukan variabel begini sebenarnya nih, begini. Iya, kebanyakan Pak. Oke. Variabel namanya kategori ID ya. Ya udah ada tuh. Kategori ID edit. Save. Ini kalau kita lihat, kita refresh. Dibuatkan edit tuh. Lalu kalau Anda lihat di bagian bawah sini ya, di bawah sini, kalau kita point, nggak usah diklik, di point aja gitu, akan keluar kategori 1. Yang artinya kita bisa mengedit kategori nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan sebagainya. Itu ya. Kategori udah, tambahin deh kelas BTN warning aja. Save. Sekarang ya ada apa? Editnya. Edit sudah. Sekarang kita akan buat untuk menghapusnya. Kita akan menggunakan form action. Form action. Action yang akan kita gunakan ada garis miring, kategori, garis miring, lalu kasih blade, variabel kategori ID, karena kategori mana yang akan kita hapus. Kelas sama BTN, kasih BTN danger, tutup. Ya, jangan lupa tutup form ya. Tutup form. Lalu yang paling penting adalah Anda masih menambahkan CSRF ya, sama metodenya delete, karena kita akan menghapus. Buttonnya tipe submit, kasih on click. Ini untuk memberikan informasi apakah kamu yakin dan sebagainya. Boleh kita tambahin kelas ya, kelas BTN danger. Save. Kita refresh. Kegedean banget nih. BTN danger. Oke, udah cukup sih. Kenapa gede banget dia punya tombol? Karena di sini udah ada BTN danger ini di formnya. Ya, kita hapus aja. Ini dia. Oke, dah seperti itu. Displaynya post stylenya inline ya, jadi dia sebaris gitu. Nah, ini dia sebaris gini. Jadi kita perlu style display inline. Sudah. Ini kalau kita klik hapus. Nah, kan ditanya kan, Anda ingin menghapus kategori ini, kalau oke dia hilang, tapi kita belum selesai membuat hapus ya, kita baru buat tampilannya aja dulu. Nah, sudah seperti ini kita akan membuat tambah kategori. Untuk membuat tambah kategori, di sini kita ke kategori controller dulu. Kita akan buat sebuah variabel, nggak usah variabel aja, langsung aja return.
return kategori create. Kita akan buat sebuah file namanya create.blade.php di dalam folder kategori. Jadi yuk, resources mana resources? Iya, resources kategori. Kita akan buat sebuah file baru namanya namanya adalah create.blade.php. Dah, udah dibuat. Oke, karena biar nggak capek, kita copy paste aja ya si indeks ini. Saya ada ketinggalan satu. Tambahin satu tombol untuk kembali ya. Berarti di index blade, kopas, salah ketik aja lah. Harap kasih aja home gitu. Lalu kelas btn info, lihatnya kita tulis kembali atau batal. Nah, itu aja. Jadi kita refresh. Kita akan diberikan tombol harap home kelas btn batal. Oh, kok nggak keluar nih? Oh iya, letaknya dia di sini nih. Seharusnya meletakkan ini bukan di bawah sini, tetapi simpan dia di atas di samping kategori aja. Di sini. Di dekat tambah kategori. Kalau begini seharusnya oke, ada tombol batal. Jadi kalau kita klik batal, dia kembali ke halaman beranda home kita. Jadi kalau klik kategori lagi, kelola kategori, kita akan ke halaman tambah kategori. Sampai sini untuk read oke. Yuk kita buat create. Masih kosong. Ya, seriusan masih kosong. Pada index black kita copy semua biar nggak capek ngoding. Kita copy aja semua. Lalu pastekan di dalam create. Untuk tabelnya, kan tabel ya, kita hapus tabelnya. Lengkap dengan tulisan semua kategori. Tambah kategori juga kita hapus. Jadi hanya menyisakan batal dan HR aja. Save. Kalau kita klik tambah kategori, kelola kategori. Kelola kategori. Belum diganti ya. Yuk ganti dulu deh. Tambah. Ya, jadi tambah kategori. Oke, kita buat tuh tambah kategori. Kita perlu menggunakan form ya. Form. Action. Action yang kita pakai adalah kategori. Kategori. Iya. Method pasti post. Lalu kita buat sebuah div class form group. Aduh. Oke, method form group. Lalu kita buat label nama kategori, tipenya teks, kelasnya form, ID kategori, name-nya nama kategori. Jangan lupa tambahin button submit untuk simpan kategori. Nah, di sini kita akan tambahkan value. Value apa? Kasih aja namanya old. Buka kurung, tutup kurung, dalamnya nama kategori. Kategori. Untuk apa ini? Nama. Untuk apa ini? Ini akan membuat jika misalnya nih kita saat validasi nama kategorinya itu kurang tepat atau salah gitu ya misalnya. Tulisan yang udah kita ketik tidak akan hilang. Biar mempermudah kita. Save dulu. Coba kita lihat sekarang. Nama kategori sekarang udah bisa kita isi. Terlalu dekat ya. Kita kasih margin dulu deh. Boleh di sini kelas margin group MY-nya ambil 2, cukup nggak ya? Ya cukup deh. Ini tinggal nanti kita simpan. Baik, itu aja untuk tampilannya. Sekarang kita ke controllernya. Pada bagian store. Kita akan lakukan validasi dulu ya. Jadi request validate. Iya.
Oke, IC udah dibuatkan nih. Request validate nama kategori yang ini dapat dari mana? Kalau kita ke create lab, ini ada nama kategori nih. Nama kategori. Sorry, yang ini. Nama kategori. Nah, yang name. Nama kategori itu kita masukkan require artinya wajib diisi. String tuh dia berupa untaian karakter. Max 255, maksimal tuh 25 karakter. Nah, kalau ini udah benar, dia akan lakukan proses simpan. Ini saya sementara dihilangkan dulu ya. Biar nanti nampak hasilnya. Ini saya hilangkan dulu. Save. Nah, kita refresh. Ini kalau kita simpan, dia akan fill out ya. Fill out. Tapi kalau nanti misalnya di create berarti kan ada require ya. Require kita hilangkan. Misal, kita refresh. Ini kosong, kita simpan. Dia akan kembali lagi ke halaman ini. Karena dia tidak lolos validasi. Tetapi, kita tidak ada informasinya. Kita buat dulu informasinya menggunakan apa? Kita cukup menggunakan error. Seperti ini. Jadi jika ada error pada nama kategori, dia akan keluar sebuah pesan. Yuk tes. Refresh. Kita simpan. Nama kategori is required. Gitu ya. Jadi bisa keluar. Jadi di sini namanya pakai bahasa Inggris. Yuk kita perbaiki ke bahasa kita aja. Nah, di sini kasih koma, tambahin kurung, kasihkan. Oh, udah ada tuh. Nah, nama kategori require yang ini ya. String yang ini, max yang ini. Lalu ini pesan errornya apa? Kalau kita save, kita tes sekali lagi. Saya nggak nyimpan apa-apa, kirim aja gitu. Nama kategori wajib isi. Gitu ya. Nah, baru kita lakukan penyimpanan data dengan kategori create, nama kategori, request, nama kategori. Kalau udah berhasil disimpan, kita akan kembali redirect ke rute kategori index dengan pesan, ini saya ganti aja sukses ya, ganti catatan gitu. Ganti dengan catatan kategori berhasil ditambahkan. Save. Nah, yuk kita coba tambahin yuk. Ini refresh dulu. Saya akan nambahkan kategori tambahan 1. Simpan. Kategori tambahan 1 udah masuk. Tapi kok tidak ada notifikasi berhasilnya ya Pak? Ya, iya. Karena kita belum buat. Kamu coba ke indeks. Kategori indeks ya. Kategori indeks. Kita akan tambahkan di mana ya? Mungkin di atas batal aja gitu ya. Ini tambahkan edge pakai boleh menggunakan if aja gitu ya, if session. If buka kurung session itu ada namanya, tadi buat apa? Kita tadi buatnya catatan kan? Catatan. Berikan alert sukses warna hijau nggak salah. Lalu isinya adalah session catatan. Ya, di bagian sini. Lalu kita coba tambah kategori lagi. Kategori tambahan 2. Kalau kita simpan, oke, kategori berhasil ditambahkan. Pesannya nampil. Dan tambahan 2 juga sudah masuk. Nah, itu untuk nambah kategori. Kita akan lanjutkan dengan apa ya, yang enak dulu aja, hapus aja yang paling enak dulu nih. Paling enak hapus. Untuk hapus, kita udah buat form action kategori id dengan metodnya delete. Ya, metode yang kita pakai untuk mendelete. Jadi pada kategori controller kita cari destroy. Ini dia. Langsung aja kategori destroy kategori id. Berikan return. Sebentar, oke. Hilangkan dulu ya.
Kategori destroy, kategori ID. Kategori dapat dari ini. ID apa yang akan kita hapus? Kalau berhasil dihapus, kita kembali ke kategori indeks dengan catatannya kategori berhasil dihapus. Tes. Coba saya hapus yang tambahan 2. Yakin? Ya. Oke, kategori berhasil dihapus dan hilang. Itu untuk ngapus kategori. Sekarang kita terus ke indeks. Edit, Bapak. Oke, kita ke edit. Untuk edit, masih di sini ada namanya edit ya. Edit. Pertama kita akan cari dulu variabel data yang diedit. Sama dengan kategori find kategori ID. Ya, kita cari dulu nih data yang akan kita edit itu, kita cari berdasarkan kategori, kita temukan kategori dengan ID yang akan kita hapus. Kalau udah ketemu, kita akan return view-nya ke kategori .edit. Ya, benar sekali kita akan buat sebuah halaman kategori edit. Pada resources, mana resources? Ya, pada view kategori, kita akan buat sebuah file baru namanya edit.blade.php. Enter aja. Nah, karena edit tampilannya nggak jauh dari create, kita copy aja yang create ini ya. Kita copy aja semua, kita copy. Pada edit blade kita pastekan. Tinggal dimodif aja, tambah kategori, ganti dengan edit kategori. Lalu di sini ada form action ya, kategori. Ingat kita tadi punya metode ya, metodenya juga saya juga lupa nih. Ctrl C, PHP rutenya ya, rute PHP route, PHP artisan route list. Ya, lupa tadi. Coba mana yang kategori edit? KT ini delete ya, delete ini update, yang edit kita cari nih. Kategori garis miring edit. Ya, ini. Nah, itu di mana letaknya tuh, Pak? Saya ada lupa tadi di bagian indeks ya, indeks apa udah kasih belum ya? Nah, ini nih. Ini delete, Pak. Yang ini. Kategori garis miring kategori ID tambahkan edit. Kenapa? Karena berdasarkan rute kita untuk mengedit kategori, namanya adalah kategori edit. Jadi sama nih. Kategori ID edit. Kalau enggak nggak tampil tuh, Pak. Oh iya. Baik lagi ke edit blade kategori. Sini tinggal Anda tambahkan data yang diedit ID. Tinggal Oke. Tinggal metodenya kita ganti dia ke put. Lalu kita ganti pertama nama kategori tetap, input tipe teks, all nama kategori, kasih koma, tambahin data yang diedit. Nama kategori. Ingat nggak data yang dapat dari mana? Dapat dari kategori controller nih, data yang diedit. Ya, situ kelas sisanya sama, save, simpan. Sekarang kita coba dulu sama serve. Kita tes dulu ya. Kita refresh. Lihat bagian bawah nanti di sini ya. Kalau kita mau edit kategori tambahan 1, lihat sekarang jadi kategori 5 edit. Klik nama kategori tambahan 1. Tambahin 1. Kita simpan. Masih error. Kenapa error? Karena kita belum selesai membuat metode update. Ya. Metode update. Mana update? Ini dia update. Kita belum selesai buat ini. Yuk langsung aja buat. Seperti biasa kita validasi dulu. Validasi agar nggak capek ngoding, copy aja yang di atas nih. Yang bagian store. Kita copy. Nah, kita paste. Setelah itu baru kita update dengan kodenya kategori where ID kategori ID. Update nama kategori yang akan diubahnya apa. Kalau udah kita kembali ke indeks dan
Oke, berikan catatan. Save. Ya, gampang kayak gitu. Sekarang coba kita simpan. Kategori berhasil diperbarui, kategori tambahan 11. Nah, itu CRUD untuk kategori udah kelar. Setelah itu untuk membuat kategori yang kategori lagi ya, membuat manajemen siswa seharusnya kita hanya perlu kopas aja dari kategori dan menggantinya ke versi nama murid. Sip, kita akan lanjutkan. Kita udah berhasil buat CRUD-nya kategori ya. Jadi kalau kita kembali misalnya batal, lalu kita kembali ke kelola kategori, kita udah bisa edit, hapus, sama tambah kategori. Yang akan kita buat selanjutnya adalah kelola murid. Seperti yang sebelumnya saya bilang, kita hanya sebenarnya mengcopy paste aja apapun yang kita buat di kategori tadi ke kelola murid. Karena bedanya nggak jauh banget loh, seriusan. Iya. Oke, cara paling simpel adalah kita kan udah buat mana ya, kategori. Ini kita copy aja atau kita duplikat. Kita copy, kita pastekan di dalam view juga. Tinggal kita ganti, jangan kategori, tapi kita rename menjadi murid. Isinya sebenarnya kita berubah. Tapi kita ubah-ubah dulu ya, kita ubah semuanya. Pertama, di sini ada kelola kategori, kita ganti dengan murid. Session catatan, biarkan sama. Home, kategori, ini ganti dengan murid. Ini juga murid. Kategori jadi dengan murid. Nama murid, ingat kita pada migration, apakah kita ada menambahkan nama? Ada ya, berarti NISN, nama murid, dan kelas. Nah, berdasarkan itu, kita harus ubah juga deh berarti. Pertama di sini nomor nama murid ya. Lalu di sini selain aksi kita akan tambahkan lagi TH. Kelas NISN ya. Kelas, habis itu NISN. Kita tambahkan di atasnya aja NISN ya. TH NISN TH. Jadi kita udah menambah NISN, nama murid sama kelas. Nah, jadi di sini di setelah loop iteration kita akan tambahkan TD. Jangan lupa tutup TD ya. Kita akan tulis, ini bukan kategori lagi ya. Ini kan kategori tapi semua murid. Lalu di sini juga kita masukkan murid NISN dan murid kelas. NISN, nama murid, dan kelas. Lalu pada akhirnya juga kita ubah ya, jadi murid ID, edit, murid ID, sama pokok yang semua ada kategori kita ganti dia dengan murid ya, semuanya aja. Yakin menghapus ini juga nih, menghapus murid. Save. Sudah. Nah, udah dihapus Pak, sudah. Kalau indeknya udah, sekarang kita ke create-nya dulu deh. Sama kategori ganti dengan murid. Iya. Kategori ini form action-nya juga ganti dengan murid. Nama kategori kita ganti dengan nama murid. Jangan lupa HR-nya nama murid. Ingat nggak kita ada nambahin apa? Nambahin NISN ya. Gini aja. Ini kita copy nih. Div-nya di form group ya. Form group-nya kita copy sampai div tutupnya. Lepas tekan di atasnya. Kita ganti aja, ini bukan nama murid lagi tapi NISN. Nama murid ganti dengan ISN, sama all nama murid, semua yang nama murid kita ganti dengan ISN. Jadi NISN ini udah, nama murid sudah. Dan satunya lagi adalah kelas. Khusus untuk kelas, kita buatnya pakai bukan input tipe lagi deh, tapi kita buat pakai select. Select ya. Jadi MY2
kelas, input tipenya bukan teks, tapi kita akan menggunakan select. Select class, form control, ID class, ini dia, ID-nya kelas, namanya kelas, option value-nya pertama kosong, yang kedua kita gunakan yang X, XI, dan kelas 12. Old class, jika dia awalannya kita pilih X, maka jadi selected, kalau enggak dia kosong. Ya, jadi ini bacanya gini nih, jika nih kelas data old class, artinya misalnya kita ada masalah dari validasi, ini kelas yang kita terpilih itu yang terseleksi. Tapi kalau bukan kelas itu yang terseleksi, maka tidak diselected. Jadi kita lihat hasilnya seperti apa. Sudah, kelas sudah, simpan sudah. Baik, untuk create murid udah. Ini murid ya. Murid, ingat hanya ada NISN, nama sama kelasnya aja. Nah, karena ini copy paste, Anda harus sedikit jeli ya mencari tadi kan tambah kategori ya. Harus memastikan hati-hati jangan sampai salah atau ketinggalan. Ini murid semuanya kita ganti dengan murid. Termasuk nanti pada form actionnya murid, kita sesuaikan lagi NISN, nama murid, ini nama underscore murid ya. Ya, lalu ada kelasnya. Selesai. Lalu terakhir kita ke edit. Edit sebenarnya sama. Saya copy aja nih dari create-nya murid, pastekan di edit blade. Ya, tinggal kita ganti. Ini bukan tambah murid tapi edit murid. Oke. Lalu di sini form action-nya murid, data yang diedit, sama kan data yang diedit kayak yang edit tadi tuh yang di kategori, metodenya post. Ya, jangan lupa bawahnya kita metodenya adalah put. Sip. Lalu di sini pada ada yang value all NISN, kita ganti dengan data yang edit NISN. Bukan ganti ya, tambahin. Sama juga untuk nama murid, kita tambahin juga data yang edit, dan kalau kelas itu biasanya enggak karena dia langsung otomatis. Paling kita ngubahnya nanti di sini nih. Nah, ini kelas atau data yang di kelas itu sama dengan like maka selected. Videonya di pause aja kalau kodenya kecepatan ya. Ini nambahnya nggak banyak nih. Sebenarnya pun copy paste aja. Ya, lihat di situ ini name nama murid, name yang paling penting ya, nama murid, name, data yang diedit, error namanya. Oke, yuk kita review kodenya dulu nih. Oh, kekecilan Pak. Iya. Konten edit murid, di sini ada home tombol batal, form action-nya ya, paling penting form action, metodenya post, put NISN, lalu di sini value-nya all NISN atau data yang diedit NISN, form control ID NISN, name-nya juga NISN. Berikutnya form yang kedua, form kedua ya, input tipe yang keduanya yaitu adalah nama murid, input tipenya teks, value-nya old nama murid atau data yang diedit nama murid. Kelas form control ini biasa bootstrap, ID-nya nama murid, name-nya juga nama murid. Tambahin juga error di sini class message. Untuk yang berikutnya di sini ini lupa dikasih div. Ya, si div. ID class form control ini value-nya kalau selected, misalnya kelas selected-nya sama dengan kelas yang dipilih barusan, maka pilih X. Itu, sisanya sama, simpan. Udah, formnya udah. Sekarang kita beralih ke mana ya? Tadi kan kategori controller ya. Kita akan gunakan yang sama. Oke, kita ke murid controller. Pada indeks, semua murid ya, hampir sama kayak kategori controller. Mana ya? Nah, ini semua kategori ganti aja ke semua murid. Kita copy. Ini kita pastekan di sini. Semua murid. Save. Kita coba dulu yuk. Kalau kita ke kelola murid.
ada tuh nama yang kita masukkan, tambah murid, tapi belum bisa dipakai nih karena kita belum selesai. Lalu apalagi untuk yang create, kita lihat yang kategori controller. Kategori create, kita copy aja. Ini kita copy, pastekan di function create. Tinggal diganti kategori menjadi ya murid. Save. Coba kita tambah murid. Ya ada INDSN, nama murid sama kelas. Kelas bisa dipilih kan? Bisa. Apalagi sekarang store-nya. Sama store. Store itu kita sebenarnya hanya copy aja sih. Copy aja begini. Kita copy aja yang store. Store ya. Murid controller. Store kita pastekan aja. Nah, diganti nih. This validate nama kategori bukan lagi nama kategori ya. Apa aja itu dibuat tuh. Pertama yang kita buat tadi, oke. Bukan indeks tapi create yang kita pakai pertama name-nya NISN, lalu nama murid dan kelas. Berarti kita masukkan nih NISN ya. Lalu ada nama murid sama kelas. Sama juga lengkapi deh NISN require, NIS wajib isi dan sebagainya ya. Sebenarnya ini kalau Anda tidak mau pakai pun sebenarnya oke-oke aja tetap jalan, tapi lebih enak kalau UI kita tuh ada informasi tentang errornya apa. Ya, oke. Lalu kategori sama, langsung aja kita ganti NISN murid sama kelasnya. Atau kita pernah nggak ya? Kita boleh coba kayak gini sih, tapi mau di double check dulu ya. Ini lalu variabel request all, salah request all kalau nggak salah begini nih. Seharusnya begini juga bisa, tapi kita nyoba dulu deh ya. Kita coba dulu ya. Coba dulu kita tambahkan SN-nya 123456789 nama muridnya AAA, pilih kelasnya kelas 10 bisa nggak? Oh bisa. Hah, bisa ya create all request all gitu ya. Nah, request all dapat Anda digunakan jika, sekali lagi ya jika nama dari ini NISN, nama murid sama kelas itu sama, sekali lagi sama dengan apa yang di model. Nih, sama ya. Sama dan juga harus sama dengan yang ada di create pada murid. Nah, nih NISN. Nama underscore murid dan kelas. Kalau itu sama semua, pada saat controller Anda hanya perlu membuat create request all aja udah selesai. Ya. Kalau mau pakai model yang sama kayak kategori kayak gini, boleh ya seperti sebuah satu persatu atau semua kayak request all pun bisa. Save. Berarti untuk penyimpanan siswa ya, nama-nama siswa itu udah berhasil. Sekarang kita akan buat edit. Cek dulu editnya ya. Oke, ini edit. Kita coba cek di AA. Ya, masih kosong. Kenapa? Halaman edit tadi, editnya si siswa ya. Editnya murid. Edit murid ini kita belum buat di controllernya. Nah, di sini bagian edit. Kita pertama sama sih dengan kategori tadi. Mana sih? Nah, ini dia. Ini kita copy aja nih sebenarnya. Copy. Kita pastekan di murid. Ya, tinggal diganti. Pastekan dulu ya. Paste. Data yang edit kategori bukan kategori lagi ya, tapi udah jadi murid. Murid ID, murid juga. Save. Data yang diedit nggak ada beda amat, cuma diganti kategori dengan murid. Seharusnya iya. Oke.
Oke, ya. Kalau kita ganti, belum bisa karena untuk yang update juga belum kita selesaikan. Baik, sama. Kita copy aja yang bagian store. Copy aja bagian store. Kita copy aja ya dari validate sampai habis. Pastekan di bawah update. Paste. Save dulu. Nama, NISN, kelas, udah. Sekarang ini bukan lagi create. Kita nggak pakai create lagi. Kita harus pakai sama seperti kategori controller nih. Mana ini dia sama dengan update pakai kategori where gitu ya. Sama juga kayak ini murid kita pakai where juga. Where update nggak usah pakai request, ini masuk all aja. Nah ini jadi bentuknya seperti ini nih, murid where ID update request all. Coba dulu ya, semoga nggak error nih. Kita coba ganti ininya ke 99 di kelas 2 simpan. Oke, sepertinya ada error. Ya, token belum di save sepertinya. Atau nggak usah pakai itu aja, kita pakai yang klasik aja kategori ya. Udah balik, copy. Ini kita paste aja. Nama kategori kita akan ganti dengan mana nih ya? Where ID bukan kategori lagi ya, tapi udah jadi murid. Pertama ada murid ID, update, NISN, nama murid sama kelas. Save, itu aja yang kita perlu masukin. Ya, sekarang kalau kita refresh, harusnya udah berubah nih jadi 99. Terakhir hapus. Hapus, ya sama sih sebenarnya dengan kategori. Masukkan aja murid, destroy murid ID. Lalu redirect balik ke rute murid ID, catatan berhasil dihapus. Yuk kita hapus. Oke, berhasil dihapus, hilang, selesai. Dah. Aplikasi pelaporan siswa untuk tambah murid sama kategori udah kelar. Dan kita batal pola aspirasi nanti. Sekarang kita ke aplikasi pelaporan siswa halaman depan dulu nih. Nah, halaman depan ini saya ingin buat ada tombol untuk ngirim aspirasi lah gitu ya. Gampangnya ya. Ini halaman apa? Halaman welcome. Welcome blade. Di mana welcome blade? Di sini nih. Welcome blade. Dashboard biarkan, ini biarkan. Kita cari mana ya? Kita mau ngapus halaman ini ganti ke halaman kita aja gitu. Mungkin kita hapus aja, delete, kita buat baru aja ya. Pertama HTML dulu. HTML5, udah. Dokumennya kita ganti dengan aspirasi. Pertama bodinya kita buat H1 aja, welcome to, oh boleh nih, welcome page. Boleh dipakai bahasa Inggris gitu ya, diberikan AI. Setelah itu kita akan buat yang sederhana aja ya, nanti kita minta tolong si AI yang ngerjainnya. Kita perlu home ke dashboard, lalu kita buat login ya, berarti H nggak usah if, pakai out aja deh, out jangan lupa H and out. Oh nggak usah pakai and out, ini pindahkan ke sini karena hanya orang yang udah login yang bisa masuk ke halaman dashboard. Oke, tambahin lagi bawahnya else href login kalau dia belum, kalau dia apa ya, harus admin gitu ya, login. Satunya lagi kita buat href namanya aspirasi ya, aspirasi. Jangan lupa lihat aspirasi.
Ya, sesederhana itu. Ya, welcome to application, this welcome back, go to dashboard. Tapi kalau kita belum login, artinya kita logout dulu ya. Kita logout. Nanti akan tampil login sambil aspirasi. Tampilannya jelek nih ya, tapi nanti kita ganti menggunakan minta bantuan CI. Oke, aspirasi udah, ini aja. Boleh sekarang kita buka AI ya, boleh chat GPT atau AI yang Anda suka aja, apapun itu. Nah, ini dia. Kita coba copy seluruh kode ini. Copy yang kita copy. Lalu kita minta tolong desain kan kode berikut. Untuk desain tampilannya mau temanya seperti apa, Anda lengkapi aja ya kodenya ya. Saya gunakan kode yang standar-standar aja, minta tolong si chat GPT botnya. Oke, dia dibuatkan. Udah, kita nunggu hingga selesai ya. Nah, sudah, kita copy kodenya. Sekarang kita pastekan, kita save. Boleh kita lihat hasilnya seperti apa dan oke, mending deh. Nah, gini aja deh. Sesimpel ini aja. Lalu kita tinggal buat aspirasi. Pertama, seperti biasa, kita buat resources pada view, buat sebuah folder baru namanya aspirasi. Di dalam aspirasi kita buat file pertama index.blade.php. Setelah itu kita tambahkan lagi sebuah file baru namanya create.blade.php. Sudah ya. Satunya lagi kita buat edit.blade.php. Nah, gitu aja cukup. Untuk indeks ya, kita mungkin copy aja indeks yang murid itu. Copy, pastekan di indeks ini, pastekan. Nah, kita tinggal bersih-bersih ya. Kelola kelola aspirasi kelola aspirasi. Ini juga tambah aspirasi. Ini juga ya harapnya aspirasi create, semua aspirasi. Tabelnya kita ganti aspirasi itu perlunya kalau nggak salah ada nomor, NISN, nama murid nggak usah. Kalau lupa silakan cek dulu ya di bagian aspirasi ini. Kategori mana itu ya indeksnya, kategori murid, kategori isi aspirasi. NISN aja. Nama murid perlu nggak ya? Nggak usah lah ya. Boleh deh, boleh. Ada kelas, aksi, tambahin lagi ya, ada TH. TH namanya kategori. Kategori, isi aspirasi. Lalu kita perlu statusnya juga. TH. Tanggalnya boleh tanggal. TH lagi, aspirasi, feedback, status, dan terakhir kita perlu feedbacknya. Feedback atau tanggapan ya. Feedback. Save. Sudah, ini bukan lagi semua murid tapi sudah menjadi semua aspirasi. Ininya juga aspirasi. Nah, tinggal ini akan kita bersih-bersihkan nih. Loop iteration tetap. Murid NISN bukan lagi murid NISN tapi aspirasi. Aspirasi bukan NISN tapi siswa, murid
NISN. Nah, kalau kamu bertanya dapat di mana sih murid ini nih? Murid NISN, murid nama murid, murid kelas, lalu ada kategori. Ingat nggak di aspirasi models kita ada buat ini. Nah, ini secara tidak langsung saat kita mencari datanya aspirasi, jika kita panggil aspirasi murid berarti dia akan mencari aspirasi itu siapa sih yang murid ID-nya gitu loh. Langsung aja lanjut lagi ya. Aspirasi tadi aspirasi kontrol kan di indeks mana tadi indeks kita ya? Ah ini dia. Ini jadi aspirasi murid NSN, nama murid, murid kelas. Murid ada kelasnya. Betul enggak? Coba kita cek di murid enggak hanya langsung ada kelas ya. Jadi kita langsung aja murid kelas udah. Sekarang kategori. Ingat kategori ada apa isinya? Kategori itu adalah nama kategori. Masuk isi aspirasi, tanggal ini tidak pakai tanggal ya, tapi created at status sama feedback. Sama harap yang awalnya murid itu kita ganti dengan aspirasi. Untuk form actionnya juga aspirasi. Nggak ada diubah banyak, kita hanya ganti-ganti aja. Jangan lupa ingin menghapus murid jadi dengan aspirasi. Save. Oke, semoga tidak ada yang terlalu error banyak. Sekarang coba kita lihat, belum ya, kita ke aspirasi controller dulu. Aspirasi controller, nah di sini public function index kita buat semua aspirasi dengan murid dan punya kategori. Kalau Anda mau cepet, boleh ginikin aja nih. All aja. Ya, boleh kayak itu lebih pendek ya. Kalau kita refresh, coba kita lihat aspirasi kita. Not found. Oh iya, benar. Kenapa not found? Saya lupa. Kalau kita pada WPHP, aspirasi kita tidak resources-kan. Kita manual. Yuk, manual. Root. Kita buat get dulu. Buat aspirasi ya. Aspirasi kelas. Aspirasi, aspirasi controller. Kelas, index, middleware-nya bukan out. Kita nggak pakai out. Nah, ini aja save. Saya kalau kita refresh, sudah ada. Nomor ya sama murid, kelas sama isi dan sebagainya ada semua. Kamu ingat tadi pada homeblade PHP, kelola aspirasi kita harapnya masih kosong toh? Ayo kita tambahkan lagi root buka kurung aspirasi index agar admin juga bisa membuka halaman aspirasi. Setelah itu, kita lanjutkan lagi. Kalau kamu lihat kan ini kotaknya kecil ya. Kita bisa gedein nanti di indeksnya kategori indeksnya si aspirasi ya. Indeksnya aspirasi mana itu? Ini dia. Indeksnya aspirasi. Iya ini ada namanya call MD8, kamu ganti jadi 12. Maka dia akan gede. Oh, itu kan gede. Sudah. Sekarang kita coba tambah aspirasi. Untuk tambah aspirasi, biar saya nggak lupa pada WPHP tadi ya, ini kita copy aja. Aspirasi ini kita buat namanya create. Nah, kita aja. Aspirasi create, aspirasi controller class create nama aspirasi create. Sekarang kita ke aspirasi controller ya. Aspirasi controller nih, aspirasi controller yang udah kita buat baru aspirasi index aja. Untuk create kita langsung aja return. Pertama kita ada butuh beberapa nih. Pertama kita use dulu
app murid, sama satu lagi use app kategori. Karena kalau kita ingin masukkan aspirasi, kita harus masukkan dulu kategori sama muridnya, ya, gitu. Jadi kita langsung aja semua murid, dan semua aspirasi ya, semua kategori all, cukup itu aja. Yang murid nggak usah, ya, yang murid nggak usah. Lalu kita kasih return aja, return view aspirasi ke semua kategori. Apa manfaatnya semua kategori ini? Karena nanti kita akan juga memasukkan kategori yang bisa dipilih, ya, cukup seperti itu. Sekarang kita buat halaman create, udah belum ya? Udah, create blade, isinya masih kosong, kosong nih, kosong. Kita boleh gunakan index blade aja ya, ini aja kita copy, create, kita pastekan. Pertama tabelnya kita buang, tabel dan inspirasinya kita buang. Langsung kita buat form aja, form, actionnya aspirasi, metodenya post. Lalu kita buat pertama kategori aspirasi, kita gunakan form control ID kategori ID, nama kategori underscore ID. Option value-nya pilih kategori. Nah, ini kita ambil dari semua kategori. Tuh. Jangan lupa kita tutup div. Kita buat yang kedua, form group yang kedua, yaitu isi dari aspirasinya. Atau, sorry, sebelum kita buat ini, sebelum kita buat itu, kita sebelum kategori ya, kita buat dulu NISN. Ini bukan kategori ID tapi NISN. Ini kita masukkan NISN. Bukan lagi select, ini kita hapus aja selectnya. Kita input tipe teks NISN. Save. NISN value all NISN form control ID nama NISN. Udah, NISN udah. Cukup NISN aja. Setelah NISN kita perlu apa lagi nih? Oke, saya mau ingat-ingat dulu di aspirasi. Kategori, kita buat kategori dulu. Kategori. Ya, kategori udah kita buat. Setelah kategori, isi aspirasi. Isi aspirasi, create. Kategori udah, ini saya mau copy paste. Copy, paste. Kita masukkan di sini isi. Apa ini? Isi aspirasi. Ganti dengan isi aspirasi. Kategori ID ini ya, kita ganti ke aspirasi. Isi aspirasi. Isi aspirasi. Aspirasi. Nah, kita nggak lagi menggunakan select, karena kan kita menggunakan text area ya. Nah, jadi isinya text area. Jangan lupa tutup text areanya, ya. Jadi ngetiknya boleh kayak gini nih, biar nampak semuanya kelihatan. Oke. Isi aspirasi, isi aspirasi. Setelah isi aspirasi apa lagi nih? Kita butuh lokasi. Lokasi. Untuk status sama feedback kita nggak isi ya. Kita lokasi aja. Sampai lokasi aja. Alasannya kenapa? Biar status sama feedback itu yang ngeditnya si admin. Gitu ya. Jadi balik lagi kita ke aspirasi create lokasi.
Ini copy aja, paste. Ini kita ganti, bukan isi lagi, tapi lokasi. Save. Name-nya juga lokasi. Ini set, save. Terakhir, jangan lupa kita masukkan input tipe submit. Form tutup. Ya, kodenya agak panjang nih. Dipandangin aja. Panjang ya. Sampai situ. Nah. Oke, udah. Sekarang coba kita tambah aspirasi. NISN-nya ada, kategorinya ada, isi aspirasi sama lokasi sama simpan. Alright. Udah, sekarang kita ke controller pada bagian store. Kita buat validasi dulu ya. Untuk membuat validasi, pasti kita butuh request dulu. Ini validasinya. Request validate murid ID, request ID. Ini bukan ID, tapi ini kita ganti dengan NISN. Ini juga gantikan NISN. Jadi saya ingin memvalidasi hanya user yang sudah ada NISN-nya di kita baru bisa ubah. Bisa nambah, ubah nggak bisa nambah aja. Coba dulu ya. Kita coba dulu. Kategori ya. Kalau saya mengirimkan SIN yang salah, misalnya ya, kategorinya benar, ininya begini, lokasinya juga begini. Kalau kita simpan, oh error ya. Oh iya, pada aspirasi create aspirasi kita di sini kan kita menggunakan form action method post aspirasi CSLF. Tapi kalau kita cek di rute kita belum buat untuk method store ya. Aspirasi buat method store. Ini dia. Oke. Oke, save sekali lagi. Refresh. Tuh, murid tidak valid. Atau kalimatnya kita ganti ya, nggak usah murid tidak valid, tapi lebih biar variabel biar lebih kenal aja. Waduh, tadi mana itu? Aspirasi controller ya. Ini kita ganti murid wajib diisi. Lalu exit buat ini murid belum didaftarkan. Save. Ini kalau kita sekali lagi simpan, murid belum didaftarkan. Nah, gitu ya. Jadi enak tuh. Bisa nambah aspirasi, tapi kalau muridnya belum didaftarkan, kita harus tambah dulu. Ini bukan lagi tambah aspirasi ya. Kita hapus itu tambah aspirasi. Kan ini halaman tambah aspirasi. Ya. Berarti di halaman create ya. Mana tambah aspirasi itu? Ini dia. Ini kita hapus. Biar nggak nampak tulisannya. Oke, tinggal batal aja kan. Baik, kalau udah sip, sekarang kita buat metode simpan. Itu simpannya. Ini dia. Aspirasi create murid ID. Nah, untuk murid ID, ini pasti disimpan pasti error. Karena dia tidak mengenal murid ID itu yang mana. Jadi kita masih buat dulu nih. Variabel murid ID. Kita where ID request ID sama dengan first. Nah, kalau udah dapat first, baru kita masukkan murid ID-nya. Itu murid ID. Agar bisa tersimpan. Nah, status bawaan kita tuh hari itu apa ya? Menunggu ya, menunggu. Benarnya kamu boleh kok hilangkan aja ini dua, karena kita nggak pakai. Save. Udah. Redirect seperti biasa. Sekarang kita tes dulu ya. Masukkan ISN yang udah ada di database kita. Lupa saya. Coba kita lihat di seeder kita. Seeder. Kita gunakan yang udah ada nih. Ini kita copy. Kita tes ya. Masukkan. Kategorinya kita pilih. Kita masukkan aspirasinya. Ini panjang teksnya nih. Isi aspirasi dari isi aspirasi
mungkin kursi rusak, lokasi ruang 15 misalnya. Coba kita simpan. Budi Santoso masuk, kursi rusak, menunggu. Iya, feedbacknya belum ada. Tanyanya kenapa dia double gitu ya. Juga di sini kategorinya lain-lain, padahal kita memilih beda kan. Oke, sebentar kita cek dulu ada salah di mana. Coba tambah sekali lagi, tambah NISN-nya mungkin kita ganti ke yang lain. Citra Lestari. Masuk. Kategorinya kita pilih fasilitas sekolah. Dari aspirasi 2. Lokasi 2. Simpan. Oh enggak. Nunggu dari aspirasi 2, kategorinya fasilitas sekolah. Tadi ini yang tadi gagal kayaknya ya. Jadi kita hapus ya. Bisa nih. Masuk, nunggu. Sekarang kita akan buat apa ya? Hapus dulu deh ya. Buat hapus dulu. Pada index blade, kita seharusnya udah buat hapus deh. Ini nih, hapus. Ya. Jadi langsung aja di method destroy. Kita tulis aspirasi. Destroy aspirasi ID. Jangan lupa redirectnya catatan aspirasi berhasil dihapus. Save. Coba kita hapus yang lebih tadi. Hapus ya. Oh, not found. Kenapa not found? Ingat WPHP kita belum buat aspirasi untuk hapus. Load. Delete aspirasi control destroy middleware out. Nah, khusus untuk delete kamu harus tambahkan middleware ya. Artinya hanya si admin aja yang bisa menghapus. Hanya admin yang bisa menghapus. Kalau bukan admin tidak bisa menghapus. Jadi coba sekali lagi kita refresh ini. Kita hapus. Minta login kan? Minta login karena hanya admin yang bisa menghapus. Nah, nanti kita coba sekali lagi ya, kita login sebagai admin. Kita login sebagai admin. Apa tadi ya? Kalau lupa silakan Anda cek lagi di bagian data mana nih? Database header. Pada bagian admin, ini dia, sama aja. Copy. Paste. Password untuk 345678990 kita paste, kita login. Nah, aspirasi ya. Coba kita hapus. Yakin? Oke, dan hilang. Berarti hanya admin ya yang bisa menghapus ya. Aksi untuk edit. Kita udah buat aspirasi untuk yang edit ya. Sama, enaknya sih di Ctrl A kita copy aja. Di edit kita pastekan. Tinggal kita ganti nih. Kalau aspirasi ganti dengan edit aspirasi. Biarkan sessionnya sama. Biar home batal. Form actionnya method post. Nah, ininya bukan lagi aspirasinya, tambahin aspirasi ID ya. Lalu metodenya put. Sama NISN tinggal nambahin aspirasi murid NISN biar NISN-nya kembali lagi nampil ya. Setelah itu, kategori aspirasi kita akan pilih kategorinya berdasarkan yang diinputkan oleh user sebelumnya. Jadi aspirasi kategori ID. Di sini ya. Lalu isi aspirasinya tetap sama, cuma nambah all isi aspirasi dengan aspirasi isi aspirasi. Lanjut, lokasi sama, pada all lokasi kita tambahin seperti ini aspirasi ID, aspirasi, kalau ini kan isi aspirasinya, ini kita masukkan lokasinya. Berikut, nah ini tambahkan lagi, copy, ingat ini halaman edit ya, halaman edit bukan halaman create, halaman edit kita pastekan dulu.
Saya mau paste yang mana ya? Kita akan buat status. Berarti kita akan gunakan select. Kita pakai yang select ya. Kita masukkan di sini paste yang ada select. Bukan kategori ID, tapi namanya adalah status. Status aspirasi, pilih status. Ini enggak lagi kita menggunakan semua kategori. Kita langsung aja buat option. Option. Lalu status kita apa-apa ya? Ntar lihat dulu, lupa. Status kita itu pertama menunggu proses selesai. Berarti ini menunggu. Ini menunggu. Ini juga menunggu. Nah, kalau udah sip, kita copy aja. Copy, paste. Value ini, yang kedua, kita ganti dengan diproses. Dan satunya lagi selesai. Coba ya edit dulu ya. Oh, nanti, tunggu nanti. Oke, statusnya udah. Sekarang tinggal kita buat satu lagi feedback. Ini kita copy aja nih. Ini kita copy aja. Kita copy, pastekan di bawahnya. Pastekan di bawah sini. Ini tanggapan. Atau feedback. Feedback ya. Feedback. Nggak ada berubah. Nah, sudah. Sekarang kalau udah di save, kita coba ke WPHP dulu. Kita buat rute road aspirasi indeks. Save dulu. Ini kalau nggak kelihatan boleh Anda ginikan sebenarnya. Nah, gitu. Jadi terlihat lebih rata lah dia ya. Ini ya. Boleh juga sekaliannya kita masukkan juga untuk putnya ya, untuk editnya, untuk edit simpannya. Boleh kita masukkan juga nih. Sama aspirasi untuk edit sama update itu harus sama-sama menggunakan middleware out. Oke. Alright, mana lagi yang harus kita kerjakan nih? Aspirasi controller sudah destroy, kita akan ke edit. Pertama kita siapkan dulu kategorinya dulu ya. Variable semua kategori sama dengan kategori all. Tambahkan lagi satu lagi yang di PO ini kenapa dia ngikut ini. Oke, terus yuk. Tadi kita buatnya apa ya di kategori ya? Namanya itu data yang diedit. Data yang diedit. Aspirasi event aspirasi ID. Lalu kita compact, masukkan semua. Aspirasi edit, data yang edit sama semua kategori. Mungkin saya ada yang ketinggalan, ada yang lupa ya. Ini kan edit ya. Berarti di sini aspirasi ID, bukan aspirasi ID, tapi data yang diedit. Ya, ini sama juga data yang diedit. Apalagi ya, ini value ini data. Sebentar, ini kategori ya. Oh, kategori ya benar. Ini kategori benar, nggak berubah. Ini aja yang berubah nih. Karena kita mau lihat aspirasinya yang diedit itu apa. Kategori ID sama dengan kategori benar. Nama kategori ini mungkin saya nampilkan biar kelihatan semua. Option value ini. Nah, biar nampak ya. Biar nampak. Oke, kita gitu biar kelihatan.
And for each kategori sama isi aspirasi. Nah, ini bukan lagi aspirasi tapi data yang diedit isi aspirasi. Lalu ini juga data yang diedit aspirasi, sama ini adalah status aspirasi. Jadi kita aspirasi ini bukan lagi aspirasi tapi data yang diedit. Data yang diedit ya. Teks area teksnya juga sama aspirasi tapi data yang diedit. Lupa tadi. Coba kita edit di ini di Santoso. Kursi rusak 18, status apresiasi menunggu feedbacknya pada kategorinya lain-lain. Dan apa nih? Kelihatan nih, tinggal kita bisa simpan. Oke. Pada edit Black udah, sekarang WPHP sudah tadi udah WPHP ya di sini. Lalu di aspirasi controller kita pada function update, langsung aja kita buat fungsinya hampir sama kayak di atas. Validate dulu. Copy aja lah semuanya ya. Copy aja. Ini kita pastekan langsung. Ininya kita nggak ubah, biasa aja sama. Nah, ininya aja kita ganti. Ini tetap sama, aspirasinya yang kita ganti. Oke, aspirasi kita where dulu. Where ID aspirasi di update. Ini lengkap baru lokasi, status sama feedbacknya. Ya, murid ID dapat dari atas ini. Dapat dari sini, lalu murid ID-nya masuk dan semuanya masuk. Jangan lupa di sini aspirasi berhasil diubah. Coba ya. Kita diproses feedbacknya. Laporan Anda sudah kami terima. Simpan. Simpan. Oh, error ya. Iya. Oke, dan nemu kesalahannya nih. Kalau kamu lihat di sini namanya check constraint violate untuk status. Artinya saya ada salah di status. Kalau kamu lihat di sini statusnya kan menggunakan enum ya. Pilihannya adalah menunggu, proses, sama selesai. Sedangkan pada edit saya menulisnya adalah diproses. Ya. Seharusnya apa tadi? Seharusnya adalah proses. Ini juga proses save. Nah, sekarang kalau kita coba back, kita refresh. Ini kita ganti dengan diproses, simpan. Oke, statusnya menjadi proses. Itu ya. Salah kecil membuat bingungnya setengah mati. Oke, nah selanjutnya, kini kan kita login sebagai admin ya. Kita coba logout. Nah, kita lihat aspirasi. Statusnya proses feedback. Tapi ada tombol aksi. Kita kan belum login. Kalau ini diklik di edit, pasti keluarnya minta login. Bagaimana agar UI-nya bagus? Ini bisa tidak terlihat. Pada index blade. Nah, di sini. Mulai dari sini sampai sini, TD yang terakhir. Kita tambahin edge out. Bawahnya jangan lupa tutup dengan end out. Save. Sama yang aksi yang di atas, tambahin out. Jangan lupa tutup dengan edge and out. Jadi bagian aksi kita kurung dalam out dan end out. Bawahnya yang TD ini kita juga kurung out dengan end out. Jadi kalau kita refresh, ya hilang dia. Tapi tetap bisa nambah aspirasi. Nah itu untuk membuatnya ya. Login. Siswa. Welcome to aspirasi. Bisa login, bisa lihat aspirasi. Tuh kelihatan ya. Rasanya udah cukup deh kayak gini deh. Semoga kejar tayang ini bisa Anda pahami. Kalau nggak pahami, saya juga akan lampirkan link repo-nya ya. Untuk repo, kamu bisa dicek di sini GitHub Mutiatmaja Apes. Apes itu kepanjangan dari aplikasi pelaporan sarana. Jadi APS.
Apes. Baik, terima kasih. Selamat mencoba coding.